Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa instrumentasi laboratorium sebagai tugas mata kuliah instrumentasi dan pengukuran oleh Anissa Ikaromah. Yang pertama, instrumentasi laboratorium. Yang pertama ialah lemari asam. Lemari asam merupakan peralatan laboratorium yang memiliki ukuran yang cukup besar dengan kabinet bawah sebagai penahan atau meja. Lemari ini merupakan peralatan ventilasi lokal yang didesain secara khusus dengan tujuan untuk mengurangi paparan gas yang cukup berbahaya, uap racun, ataupun debu. Lemari asam berfungsi untuk melindungi personil dari bahaya yang cukup mengancam, yaitu terhirupnya suatu gas yang beracun selama proses pengujian, riset, ataupun pembelajaran yang mungkin secara sengaja dilakukan di laboratorium. Adapun cara kerja lemari asam, yaitu 1. Pastikan di dalam lemari asam tidak terdapat bahan-bahan kimia lain. Kemudian, pastikan blower penghisap bekerja dengan baik. Lalu, nyalakan blower penghisap. Setelah itu, buka pintu lemari asam. Lakukan proses reaksi. Setelah proses reaksi selesai, tutup kembali pintu lemari asam. Kemudian, biarkan beberapa saat agar gas dalam lemari asam tidak tersisa. Terakhir, matikan blower penghisap. Selanjutnya yaitu prinsip kerja lemari asam. Lemari asam mempunyai beberapa prinsip kerja, yaitu udara dihisap dari depan pintu lemari asam. Setelah itu dikeluarkan oleh blower penghisap, kemudian menuju keluar gudang atau bahan penyaring. Pada bagian depan lemari asam dapat dibuka, sehingga udara yang ada di dalam proses lemari asam berpotensi akan bercampur dengan udara di ruang laboratorium. Untuk menghindari hal tersebut, maka aliran udara yang baik merupakan kunci dari lemari asam, di mana lemari asam memiliki desain dan prinsip kerja yang difokuskan untuk menghindari bahaya terjadinya percampuran udara lemari asam dengan yang ada di ruang laboratorium. Instrumentasi selanjutnya yaitu drying oven atau oven laboratorium. Drying oven merupakan alat multifungsi laboratorium yang berfungsi sebagai alat pengering, alat sterilisasi, dan alat yang digunakan dalam proses analisa kadar air. Adapun prinsip kerja oven laboratorium ialah dengan sterilisasi melalui mekanisme konduksi panas. Kemudian panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar material yang disterilkan, kemudian merambat ke bagian dalam sampai selanjutnya suhu sterilisasi tercapai. Ketika suhu sterilisasi tercapai, mikroorganisme akan mati melalui proses oksidasi sampai koagulasi protein sel mikroorganisme. Instrumentasi laboratorium selanjutnya ialah digital viscometer atau viscometer digital. Viscometer digital adalah sebuah instrumen laboratorium yang memiliki fungsi untuk mengukur viskositas, di mana viskositas merupakan kekentalan suatu zat cair. Umumnya, viskositas terjadi karena interaksi antar molekul dalam cairan akibat adanya gerakan atau aliran. Kekentalan zat cair dapat dijadikan indikator suatu zat cair apakah zat tersebut ideal atau tidak. Zat cair yang ideal harusnya tidak memiliki kekentalan. Untuk itulah, keberadaan viskometer penting dalam laboratorium yang menjadikan zat cair sebagai media kerja utamanya. Prinsip kerja viskometer. Prinsip kerja viskometer yaitu dengan melihat kecepatan cairan mengalir melalui gas kapiler atau pipa berbahan gelas dengan diameter kecil.
Apabila sebuah cairan mengalir cepat melalui gelas kapiler, maka bisa dipastikan tingkat viskositasnya rendah atau cair. Begitu pula sebaliknya, apabila sebuah cairan mengalir lambat melalui gelas kapiler, maka bisa dipastikan tingkat viskositasnya rendah. Maksudnya tinggi atau kental. Kegunaan viskometer atau digital viskometer. Kekentalan zat cair dapat menjadi indikator apakah zat cair termasuk ideal atau tidak. Hal ini sangat berguna untuk industri air mineral. Perusahaan air mineral dapat memanfaatkan viskometer untuk mengetahui apakah produk mereka termasuk zat cair yang ideal atau tidak. Di sisi lain, viskometer juga dapat dimanfaatkan oleh industri otomotif, terutama mereka yang menjadi produsen oli kendaraan. Viskometer dapat dimanfaatkan oleh para produsen oli kendaraan untuk mengetahui tingkat kekentalan produk mereka agar sesuai dengan standar yang berlaku. Sekiranya itulah beberapa instrumen laboratorium yang saya paparkan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.